Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assolatu wassalam ala rasulillah. Selamat pagi kakak-kakak. Hari ini Ustazah akan meneruskan materi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang hubungan antar garis. Sekarang kita akan belajar mengenai data ya. Kalau dalam buku paket kalian itu data itu halaman 132. Oke, langsung saja ya. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari fakta yang sebenarnya dan bisa berupa angka maupun lambang. Jadi data itu bisa disimbolkan angka ataupun lambang ya. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi kita kalau memperoleh data itu dari mana aja? Yang pertama dari angket atau kuesioner. Yang kedua itu dari wawancara dengan narasumber. Langsung saja ya. Di bawah ini ada data hasil ulangan matematika 20 siswa. Ada nilai 40, 50, 60, 50, 40, 70, 60, 80, 70, 60, 90, 70, 80, 60, 90, 100, 80, 60, 60, 50. Data di atas adalah contoh hasil ulangan matematika siswa dengan nilai yang berbeda-beda. Oke, untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, langkah yang pertama kalian adalah harus mengurutkan data dari data yang paling rendah menuju data yang paling tinggi. Oke, perhatikan Ustazah ya. Oke. Kita cek, nilai yang paling rendah adalah nilai 40. Oke, nilai 40 ada berapa? Coba, 1, 2. Ada 2 ya, berarti ada 2. Terus itu dibuat seperti ini. Oke, 2. Kemudian nomor 2 ya. Oke, kemudian nomor 2, 50. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 siswanya. 1, 2, 3. Kemudian 60. Ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nilai 70 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian nilai 80 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 lagi. Kemudian nilai 90. Ada berapa anak? 1, 2. Kemudian nilai 100. Ada berapa anak? 1. Oke. Totalnya ada berapa? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 3, 17. 17 tambah 2, 19. 19 tambah 1, 20 ya. Jadi totalnya ada 20 ya. Nah, ini cara kalian membuat tabel.
Jadi diurutkan dari data yang paling rendah menuju data yang paling tinggi. Oke? Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya lagi ke Ustazah ya. Langsung saja tanya ya. Kemudian setelah kalian buat tabel, itu bisa kalian membuat diagram. Jadi kalau dalam penyajian data, kalian bisa membuat diagram, yaitu misalnya contohnya ini ada beberapa diagramnya ya, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran ya, atau diagram gambar. Nah, yang dipelajarin di kelas 4, kalian akan membuat bagaimana tuh cara membuat diagram batang, diagram garis. Oke, kita sudah punya data nih, misalnya langsung saja ya Ustazah langsung jelasinnya biar kalian lebih enak. Misalnya Ustazah punya data seperti ini. Contoh, kita akan membuat diagram batang langsung ya. Kita aplikasikan, ada 7. Oke, Ustazah punya data seperti ini ya. Jadi ini kumpulan data nilai 10 siswa ya, ulangan matematika ya. Ada 7, 5, 6, 8, 7, 5, 6, 6, 8. Langkah pertama yang kalian buat, kalau kalian harus kalian diminta membuat diagram batang, yaitu mengurutkan data. Jadi yang pertama yaitu urutkan data dulu. Data yang paling rendah menuju data yang paling tinggi. Berarti angka 5, 5-nya ada berapa? Udah ada 2. Angka 6, 6-nya ada berapa? Ada 3. Angka 7, 7-nya ada 2. 8, 8-nya ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, datanya sudah lengkap. Nah, sekarang kalau kalian membuat diagram batang, berarti kalian harus mengenal ini namanya koordinat kartesius. Dalam matematika, kalau kalian mau membuat diagram batang, diagram garis kah, diagram titik kah, apapun itu, kalau yang mengandung ada titik-titiknya, koordinatnya, itu masuk namanya koordinat kartesius. Oke, koordinat kartesius itu sumbu yang mendatar, ini namanya sumbu mendatar, itu disebut sumbu X. Sumbu yang tegak lurus ini disebut sumbu Y. Oke? Yang mendatar sumbu X, yang tegak lurus sumbu Y. Di tengah-tengah itu biasanya ada angka 0. Oke? Nah, untuk sumbu X itu buat data yang ada, data yang telah kita urutkan. Misalnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kalau kalian membuat yang mendatar harus mendatar 8, yang tegak lurus juga 8 ya. Buat sama ya. Ustazah buatnya ini kurang ya, jadinya nanti kalian bikinnya kalau yang tegak lurus itu 8, yang mendatar juga 8, sumbu X 8, sumbu Y juga harus 8. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara membuatnya. 5, angka 5, coba perhatikan di sumbu X. Angka 5 ini ada berapa banyak di situ? Ada 2, berarti di sini tarik garis naik, titik-titik seperti ini. Garis putus-putus, kasih garis putus-putus. Nah, taruh titik di tengah-tengah. Nah, ini sudah ketemu ya, berarti satunya. Oke. 6. 6 di mana? 6. 6 ini. Berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Oh, berarti di atasnya sini.
6. Oke. 7 ada 2, berarti di bawah sini. Nanti buat yang rapih ya. 8 ada 3, berarti ya di atas ini. Di bawah ini nilainya nilai ya. Yang di atas itu banyak nilainya, yang di sini yang tegak lurus itu banyak nilai. Nah, kayak gini cara kalian membuat diagram batangnya ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Apabila kalian mengalami kendala dalam belajar, langsung saja hubungin Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.